Saya berada di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dan saya berada persis di depan dari Sungai Jaletreng yang menjadi awal mula dari proses tercemarnya sungai di Jaletreng hingga puluhan kilometer ke Sungai Cisadane akibat kebakaran yang terjadi di salah satu gudang yang menyimpan bahan kimia pestisida. Benarkah ada ancaman kesehatan kronis akibat dari peristiwa ini? Saya akan tanyakan langsung kepada Profesor Ignatius Sutapa, peneliti ahli utama bidang teknik lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN. Terima kasih Prof. Ignas atas waktunya. Prof, saya ingin tanyakan, ketika sungai tercemar, apa sesungguhnya dampak real yang kemudian bisa timbul akibat pencemaran ini, Prof? Ya, terima kasih Mas Dipo. Prinsipnya oleh karena kasus ini pencemaran yang jumlah atau volumenya cukup besar dalam waktu yang singkat, tentu saja ini akan berdampak kepada banyak hal. Satu, tentu saja terhadap biota perairan. Jadi ini bahkan bisa melampaui toksisitas akut, artinya bahan pencemar ini bisa mematikan dan buktinya ikan-ikan pada mati dalam jumlah yang banyak, massal begitu ya. Tapi juga rantai makanan dari biota ya. Tahap berikutnya apabila tadi seperti ikan itu dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung, maka itu juga bisa berdampak terhadap kesehatan karena bahan pencemar tadi, pestisida itu bisa terakumulasi di dalam tubuh ikan, apalagi dalam jangka panjang. Jumlah konsentrasinya tinggi, maka itu akan bisa diam di dalam tubuh ikan, dan pada gilirannya apabila ikan tadi dimakan oleh masyarakat, maka itu akan berdampak kepada kesehatannya. Artinya ketika sungai tercemar oleh bahan kimia, dalam hal ini adalah pestisida, betul bahwa dapat menimbulkan gangguan kesehatan kronis bagi manusia? Ya, betul. Betul. Baik mungkin terhirup, terkonsumsi secara langsung maupun dalam siklus misalnya oleh karena dia makan seperti ikan yang terpapar. Jadi bisa langsung maupun tidak langsung. Penyakit apa yang mungkin timbul terhadap manusia jika mengkonsumsi ataupun menghirup dari bahan kimia ini? Ya, apabila itu dikonsumsi atau terhirup secara langsung, ya mungkin akan berdampak langsung, misalnya mual, pusing, itu bisa, dan sebagainya. Itu langsung, kalau itu langsung. Apalagi kalau dikonsumsi secara berkelanjutan, terakumulasi, ya mungkin pada gilirannya akan berdampak kepada organ-organ tubuh manusia. Oke, boleh kita lihat lebih dekat ya, Prof ya? Oke, saya akan ajak Prof Ignas, saudara, untuk melihat secara lebih dekat aliran Sungai Jaletreng yang terkontaminasi ataupun tercemar dari residu kimia akibat kebakaran yang terjadi di salah satu gudang di kawasan BSD Serpong. Saya ingin tunjukkan, Prof, bahwa ini aliran Sungai Jaletreng ya, bisa ditunjukkan mungkin secara kasat mata ini seperti aliran sungai biasa, berwarna coklat dan tidak menimbulkan aroma saat ini ya, Prof ya. Apakah kemudian tampilan fisik dari aliran sungai yang seperti ini dengan mudah disimpulkan sudah tidak tercemar, atau mungkin menyembunyikan hal-hal lain di baliknya, Prof? Yang harus dipastikan secara kasat mata kita terbatas. Oke. Ada yang bisa mungkin air seperti ini, kondisinya air yang mungkin dalam batas-batas tertentu masih wajar. Ya, air ini menunjukkan bahwa ada sedimen, ya kan. Yang perlu dipastikan adalah ada senyawa-senyawa yang ada di dalam air yang memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Dan itu harus diuji? Nah, itu yang harus diuji di laboratorium. Oke. Untuk memastikan apakah air seperti ini itu sehat atau tidak. Butuh waktu berapa lama, Prof, untuk kemudian mengembalikan kondisi sungai Jaletreng dan juga Cisadane seperti semula? Ya, itu tidak mudah untuk dijawab. Tetapi mungkin dari pengalaman selama ini ya butuh waktu mungkin beberapa bulan bahkan bisa tahunan, tergantung dari dinamika yang ada. Beberapa bulan bisa tahunan? Ya, bisa. Karena itu tadi, karena sifatnya kan cukup stabil senyawa ini, kemudian dia mungkin bisa ada di dalam sedimen, ya di alam kan dia bisa kemana saja. Apa yang harus menjadi fokus pemerintah untuk meminimalisir dampak yang mungkin saja dialami oleh masyarakat kita? Pertama itu penguatan pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum. Gitu. Artinya bahwa sungai ini, apalagi sungai besar, itu kan dipakai oleh banyak pihak.
baik mungkin masyarakat, industri, home industri, macam-macam itu. Kemudian yang kedua, monitoring, pemantauan yang mungkin lebih rutin terhadap itu tadi titik-titik yang dianggap berpotensi terjadinya pencemaran itu lebih intensif lah gitu ya, lebih berkala. Kemudian mungkin juga membangun early warning system, jangan lupa, yang mungkin apabila terjadi sesuatu supaya cepat diatasi atau cepat bertindak atau cepat dilokalisir. Nah kemudian yang selanjutnya ya mungkin termasuk teman-teman PDAM ada buffer. Ya, karena apalagi ini teman-teman PDAM selama ini kan menggunakan air permukaan sebagai air baku, sungai, bisa danau, bisa situ, tapi khususnya yang sungai yang lebih dinamis gitu ya, lebih mungkin pengaruhnya panjang gitu lah, itu barangkali perlu ada buffer gitu ya. Kita bersama-sama supaya yang penting masyarakat bisa terlindungi, tidak terdampak akibat dalam tanda kutip bencana ini gitu.